Kami berharap dalam ruangan ini tetap memakai masker dan juga duduk berjarak, walaupun itu keluarga, supaya memberi contoh kepada yang lain bahwa kita duduk menggunakan jarak. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan kami himbau bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara streaming supaya pada saat votum dibacakan juga ikut berdiri, dan semua acara ibadah ini akan kita ikuti bersama-sama. Mari jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Demikianlah kamu, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ibadah kita pada hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Amin. Sambil tetap berdiri, saya mengajak semua jemaat, baik yang ada dalam ruangan ibadah ini maupun yang ikut streaming atau ibadah online, mari kita angkat pujian bagi Tuhan sambil tetap berdiri. Yesus Kristus adalah Raja alam semesta. Mari kita sembah dan puji Tuhan. Mari kita masyurkan Tuhan dengan segenap hidup kita. Kristus Tuhan memerintah semesta. Pujian nomor 1, ayat 1, 2, dan 3.
bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Kami mau memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Kami sungguh menikmati janji-janji-Mu dengan pertolongan-Mu. Dengan penuh rasa syukur kami naikkan kepadamu sebagaimana semua makhluk ciptaan-Mu seharusnya berbuat hal yang sama kepada Allah, pencipta alam semesta dan segenap isinya. Saat kami dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan hidup kami. Saat kami dalam pergumulan menghadapi berbagai macam tantangan, Tuhan menopang dan menyertai kami. Saat kami menikmati damai dan sukacita serta hidup yang lancar, itu semua adalah anugerah penyertaan dan pengasihan-Mu saja, Tuhan. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Terimalah kiranya ibadah, ucapan syukur, pujian, sembah sujud dan persembahan kami pada hari ini. Sebagaimana Tuhan menerima dengan baik ibadah dan persembahan yang diberikan oleh Habel, oleh Nuh, dan oleh orang-orang yang Tuhan sudah pilih di dalam Alkitab. Semuanya ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sukacita dan bahagia terbesar dalam hidup adalah ketika setiap kita menerima anugerah keselamatan melalui hidup baru, kelahiran kembali, pengampunan dosa, kegelapan jadi terang, surga turun, bahagia jiwaku. Kita puji dan sembah Tuhan dari pujian nomor 2, surga turun. Bersama-sama akan membaca dengan bersuara bagian Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 6 ayat 19 sampai 23. Saya mengajak ibu, bapak, ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di tempat masing-masing, di rumah, di tempat di mana bapak ibu berada, untuk sama-sama membaca firman Tuhan ini
dari Roma 6 ayat 19 sampai 23. Kita akan membaca bersama-sama dimulai dari ayat 19. Aku menyatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, karunia Allah lah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang letih bergegaslah, yang kecewa mohonlah, yang mengelana rindu rumah Bapa, yang tua, yang muda, anak-anak, percayalah pada Tuhan Yesus. Pujian nomor 3, yang letih datanglah padanya. Yang letih bergegaslah datang padanya, yang menanggung beban berat serahkan padanya, yang rasa memohonlah kesantosanya, yang berdosa inginkan hidup kekalnya. Oh Tuhanku, berikan rahmat-Mu, dengarlah seruan anak-Mu yang kecewa hatinya. Yang berpaling darinya, cepat pulanglah. Yang congkak bertobatlah di hadapannya. Yang berdosa sadarlah, agar diampuninya. Oh Tuhanku, berikan rahmat-Mu, dengarlah seruan anak-Mu yang mengelana rindukan rumah sanaknya, yang menderita berharap sabda hidupnya, yang tersesat hidupnya mohon rahmat-Nya, yang berjuang untuk menang sadarlah padanya. Oh Tuhanku, berikan rahmat-Mu, dengarlah seruan anak-Mu. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita akan memperhatikan beberapa warta dan pengumuman yang akan disampaikan.
Selama minggu ini begitu banyak acara yang disediakan untuk kita. Anugerah pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, nanti sore jam 16 tetap akan disampaikan ulang siaran ulangan dari ibadah pada hari ini maupun ibadah yang tadi pagi jam 7.30 serta ibadah yang bahasa Inggris. Yang kedua, streaming online pada minggu ini dimulai dari Senin sampai Kamis. Itu adalah khotbah Bapak kami yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Dimulai jam 19, mulai hari Kamis tanggal 27 sampai 30 Juli jam 19. Ini episode 15 dan 18. Lanjutan dari minggu-minggu yang lalu. Yang ketiga, pada hari Kamis juga tanggal 30 Juli 2020 jam 18 Persekutuan Doa Mandarin Indonesia diselenggarakan tanggal 30 Juli jam 18 Persekutuan Doa Mandarin. Yang berikutnya hari Jumat tanggal 31 Juli jam 18.30 PA dalam bahasa Indonesia secara streaming akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede dengan judul Doktrin Tritunggal dan Perjanjian Lama. Yang berikutnya pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 ada beberapa acara. Jam 6.30 Persekutuan Doa Pagi diselenggarakan di Agape dan dilangsungkan juga secara streaming. Jam 17 konser musik. Hari Sabtu juga jam 18.30 itu bagi remaja GRI Pusat ada fellowship. Yang mau ikut Zoom bisa menghubungi Saudara Deborah atau Saudara Hani. Jam 19 pada hari Sabtu itu siaran ulang Kapin Makassar yang juga dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Berikutnya, katekisasi sudah dimulai pada hari ini sampai dengan 22 November yang akan datang. Pendaftaran dapat dilakukan melalui QR code yang tercantum di layar. Katekisasi angkatan ke-61. Berikutnya pemberkatan nikah gerejawi. Yang pertama adalah Saudara Timotius Alfa Gracius dengan Hana Agustin. Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 jam 16 di Kapel Agape. Yang kedua, Saudara Daniel Wimarkunius dengan Sofia Christine Ratulangi Kudikal. Hari Sabtu 8 Agustus jam 13 siang. Jam 10 maksudnya. Yang ketiga, Saudara Stephen Sutiono dengan Jennifer hari Sabtu 8 Agustus jam 13 juga di Kapel Agape. Telah terbit Buletin Pilar bulan Juli 2020. Bapak Ibu dipersilahkan untuk dapat juga mengunduh melalui online. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ibadah di tempat ini selain jam 9.30 pada saat ini, juga jam 7.30 tadi pagi yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian English service jam 10 hari ini, dan yang juga nanti sore jam 16 kebaktian umum.
Nanti sore ini temanya adalah Pena Pilatus dan Tangan Tuhan, dibawakan oleh Pendeta Ivan Kristiono jam 16 sore di Kapel Hosana. Perlu kami ingatkan juga jikalau Bapak Ibu memerlukan komunikasi informasi lebih lanjut, ada telepon hotline yang bisa dihubungin. Juga kalau Bapak Ibu datang tadi, barangkali pada saat melihat di belakang bangku Bapak Ibu ada nomor khusus yang duduk di bawah, yang di atas belum ada nomor. Harap diisi melalui online nomor itu untuk pendataan. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan HP, nanti disediakan formulir untuk mengisi nomor yang Bapak Ibu sempat duduki. Mohon tidak berpindah-pindah tempat dan tetap di tempat yang sudah diduduki seperti sekarang ini. Demikian beberapa informasi dan warta dari Gereja Reform Injili Indonesia Pusat, dan saya berharap kita semua memperhatikan begitu banyak pemberitaan firman selama minggu ini yang akan bisa kita nikmati. Kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengetahui kehendak-Nya, dan belajar untuk menjalankannya. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti acara ini secara online, supaya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Sebelum kita menaikkan pokok doa syafaat, saya mengajak sekali lagi untuk menyanyikan pujian nomor 3 ayat 1 saja. Marilah kita mengerahkan diri, hati, dan pikiran kita kepada Tuhan untuk berdoa dan memohon. Tuhan yang maha besar dan dahsyat, Tuhan yang memegang perjanjian dan kasih setia pada mereka yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah-Nya. Di dalam hati mari kita mengaku pada Tuhan bahwa kita telah berbuat salah, berbuat dosa. Kita telah berbuat fasik dan telah memberontak. Kita telah menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. Bahkan kita tidak taat pada Alkitab dan hamba-hamba Tuhan. Mari di dalam hati masing-masing kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya Tuhan, ajarlah kami juga mengampuni sesama kami yang mungkin telah menyakiti kami dan berbuat salah, sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama
membuka suara, memohon Tuhan boleh mengingatkan kita akan kesalahan dan mungkin dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, keluarga kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, bahkan musuh-musuh kita yang membenci kita. Kita berdoa supaya Tuhan mengajar kita mengampuni. Kiranya Tuhan berkenan memberi damai dan sukacita dalam hati kita, dan juga hal yang sama kepada setiap orang yang membenci dan mungkin tidak menyukai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kiranya mengajar kami untuk memberi pengampunan, memaafkan setiap orang yang mungkin melakukan kesalahan pada kami, malah yang mungkin membenci dan memusuhi kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak selalu mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan oleh orang kepada kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami belajar mengampuni, sebagaimana Tuhan mengampuni kami. Pimpin dan sertai hidup kami ya Tuhan, pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Yang kedua, kita berdoa, betapa bahagia kita jika mengetahui rancangan dan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dan apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Dan apa yang dilaksanakannya itulah yang kehendak menurut firman Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberi bijaksana dan kepekaan bagi pemimpin, gembala dan para hamba Tuhan, dan juga bagi pemerintah setiap bangsa untuk dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang sudah memasuki bulan kelima ini. Jikalau Tuhan berkenan dan berbelas kasihan pada umat manusia untuk segera ditemukannya vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan, serta kerjasama antar bangsa seluruh dunia untuk memulihkan kesehatan, ekonomi, dan hidup yang penuh anugerah bagi seluruh umat manusia. Mari kita berdoa bersama-sama, meminta pimpinan dan bijaksana Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan, bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja, bagi setiap pemimpin bangsa-bangsa, agar supaya terus diberi bijaksana oleh Tuhan, mampu mengambil keputusan, mampu melaksanakan berbagai macam program yang ditujukan kepada kemaslahatan hidup masyarakat banyak orang. Kami berdoa untuk para pemimpin di dunia ini, supaya bersama-sama bersatu, bersama-sama berdamai untuk mencari dan menemukan obat yang dibutuhkan untuk mengatasi bencana COVID-19. Kami menyadari Tuhan betapa lemah, betapa tidak mampunya kami untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang timbul. Kami berdoa khusus bagi setiap pengambil keputusan. Tuhan kiranya memberi bijaksana, memberi rasa hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga pada saat mereka bekerja, pada saat mereka mengambil keputusan, mereka diberi karunia bijaksana oleh Tuhan, diberi kemampuan dengan berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar untuk kedamaian seluruh bangsa dan seluruh rakyat, bahkan seluruh umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Yang ketiga dan yang terakhir, kita tahu Allah adalah setia dan adil, dan Allah akan memegang teguh perjanjian yang sudah ditetapkan bagi umat pilihannya. Mari kita berdoa agar kita terus menjaga dan memelihara firman-Nya yang benar. Berdoa bagi sesama kita, khususnya domba-domba gembalanya, untuk dijauhkan dari para pengajar palsu dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita berdoa agar pengajaran yang benar terus berkumandang di seluruh dunia. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan, kita ditempatkan dalam wadah gerakan Reform Injili Indonesia yang mengajar, membimbing, menghibur, dan terus-menerus melimpahkan anugerah berkat Tuhan melalui pemberitaan firman yang berkesinambungan. Kita bersyukur untuk setiap program yang sudah berjalan dengan baik,
bersyukur untuk kesehatan dan rezeki kita nikmati setiap hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa pada Tuhan, kiranya Tuhan terus mengajar kami melalui pemberitaan firman. Kiranya Tuhan memberi bijaksana dan kemampuan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia untuk memberitakan firman. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menjauhkan kami, menghindari kami dari pengajaran-pengajaran palsu yang mudah membawa kami kepada kesesatan dan keberdosaan, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat dengan jelas mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Kami bersyukur ya Tuhan, ditempatkan dalam wadah Gerakan Reform Injili Indonesia, Gereja Reform Injili Indonesia di berbagai tempat. Kami boleh menikmati anugerah yang berlimpah dari berkat Tuhan. Kami bersyukur karena setiap hari kami boleh menikmati firman Tuhan yang ditayangkan baik langsung maupun kami bisa nikmati di tempat kami masing-masing. Biarlah kesempatan di mana kami banyak di rumah, kami boleh menikmati firman Tuhan dengan limpah. Tuhan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Tuhan yang bertahta di sorga, Tuhan yang boleh kami sapa Bapa karena Yesus Kristus, Gembala dan penebus dosa kami. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memimpin kelanjutan ibadah ini, khususnya pada saat firman Tuhan diberitakan. Firman-Mu dapat kami mengerti, memberi kemampuan pada kami untuk menjalankannya, serta boleh berjalan mengarungi hidup ini seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, nama penguasa yang berdaulat, yang sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menikmati kur dari Jos. Dan sebelum kita menikmati lagu ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 1 ayat 3 saja. Semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyhur
will I fear no ill. With thee, dear Lord, beside me, thy rod and staff my comfort still, thy cross before to guide me. Thou spreadest a table in my sight, thine ocean grace bestowed, and orders transport of delight, with which my cup o'erfloweth. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing thy praise within thy arms forever. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing thy praise within thy arms forever. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang mengikuti kebaktian secara langsung fisik di GRI Kemayoran, terima kasih karena selama ini sudah bekerja sama dengan baik, peduli dengan kesehatan sendiri dan rekan-rekan kita bersama-sama dengan mematuhi semua prosedur yang sudah diselenggarakan oleh gereja. Saya mengingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang di tempat ini untuk terus mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Dan ada satu lagi prosedur yang akan kita terapkan, harap Bapak Ibu perhatikan, di belakang kursi Bapak Ibu, jadi di bagian punggung, kalau Bapak Ibu lihat agak tengok sedikit ke belakang, nah di situ ada nomornya, ya. Jadi di punggung Bapak Ibu ada nomornya, misalnya F13 atau B berapa. Nah Bapak Ibu tolong luangkan waktu sedikit untuk geser, lalu kemudian lihat nomor di belakangnya. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa merekam kira-kira setiap minggu ini Bapak Ibu datang duduk di kursi mana, maka kita melakukan prosedur baru. Silakan setelah Bapak Ibu lihat, luangkan waktu sejenak, di layar sudah ada nomor telepon. Jadi ada Bapak Ibu bisa isi form atau kirim WA ke 0812 5000 3900, tulis nama lengkap, mengikuti KU1 atau KU2, lalu nomor bangkunya dan di-send. Ya, jadi bisa lakukan itu atau mengisi form di https://bit.ly/KU GRI Pusat, atau Bapak Ibu mengatakan, oh Pak saya asing sekali menggunakan teknologi, silakan nanti meminta kertas form yang akan disediakan oleh Asyar di sekitar Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi luangkan waktu kita kira-kira beberapa detik ke depan untuk mengirimkan ke 0812 5000 3900 dengan format nama lengkap kita, KU1 atau KU2, lalu kemudian nomor bangku yang tertulis di belakang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu yang ketiga, bait pertama saja, yang letih datanglah padanya. Yang letih bergegaslah datang padanya, yang menanggung beban berat serahkan padanya,
Pendeta Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini. Berilah Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Memberikan iman kepada kami, sehingga di dalam zaman yang penuh dengan kesulitan ini, biar kami mengalami hidup kemenangan, hidup yang bersandar kepada Tuhan, dan hidup banyak berkat dari Tuhan yang memimpin kami melewati perjalanan di dalam padang belantara kerohanian kami. Berkati kami, pimpin kami. Kami menyerahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya firman-Mu mencerahkan hati kami dan memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menuju kepada cahaya terang rohani yang lebih besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca sekali lagi Matius pasal ke-5. Kita semua membaca dari Injil Matius pasal ke-5. Dan kita akan membaca bagian yang terakhir. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang terakhir. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat sedemikian? Dan apakah kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu yang saja? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak saudara kita semua, kita telah berminggu-minggu membicarakan tentang hal ini. Di dalam Matius pasal ke-5, Tuhan memakai 9 macam bahagia, memulai dengan khotbah tentang etika warga negara surga. Sebagaimana orang Kristen harus hidup di dalam dunia, maka dipaparkan standar yang baru, dipaparkan satu inspirasi yang baru, sehingga kita tidak mengikuti cara hidup orang berdosa, cara hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan. Setelah selesai 9 bahagia dibicarakan oleh Yesus Kristus, dan Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Bagaimana garam mengorbankan diri, masuk ke dalam kuah atau masuk ke dalam laut yang bikin sesuatu keindahan dunia yang mencegah semua kebusukan dan kerusakan. Fungsimu di dalam masyarakat juga adalah seperti ini. Melalui adanya orang Kristen hadir di dalam dunia ini, dunia tidak membusuk.
Bayangkan jikalau tidak ada garam, maka binatang yang mati dari ribuan tahun lalu sampai sekarang dibuang ke dalam laut. Lalu begitu banyak ikan yang mati, baunya beribu-ribu tahun, berjuta-juta, bermiliar-miliar ikan. Bagaimana dunia ini bisa segar saben hari seperti ini? Fungsi garam seolah-olah tidak ada. Karena tidak dilihat, korbannya tidak diketahui, dan fungsinya tidak diakui, seperti memang dunia begini, dan memang dunia saben hari segar seperti ini. Laut belum pernah menjadi bau karena ada garam. Makanan kita menjadi mempunyai rasa karena ada garam. Dan di dalam garam juga mencegah akan kerusakan segala hal yang mempunyai hidup. Saudara-saudara, jikalau tidak ada terang, dunia ini diliputi dengan kegelapan, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa bertingkah laku di dalam kegelapan itu? Dan cahaya seperti tidak ada jasa apa-apa. Seperti harusnya berada seperti ini. Tapi Yesus berkata, fungsimu di dunia adalah seperti garam. Adalah seperti terang. Dunia tidak boleh tidak ada terang. Karena dunia memang gelap adanya. Dunia tidak boleh tidak ada Kristen. Karena orang Kristen memang ditebus oleh Tuhan untuk menjadi cahaya menerangi dunia ini. Dan Yesus berkata, aku datang bukan mentiadakan Taurat. Aku datang justru untuk melengkapkan, menyempurnakan Taurat. Semua kalimat yang keluar dari mulut Tuhan itu menjadi standar, menjadi dalil di mana kita harus hidup, kita harus berjalan di dalam perintah Tuhan. Namun demikian, Yesus bukan datang mentiadakan. Banyak orang mentafsirkan kalau perjanjian baru sudah tiba, kalau Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, kita tidak perlu hidup lagi di bawah hukuman Allah, di bawah Taurat. Tapi bukanlah demikian. Memang Taurat adalah sesuatu tambahan yang sebenarnya dari permulaan bukan rencana Allah. Taurat berada setelah manusia berbuat dosa. Setelah berdosa, manusia harus tahu dia sudah jatuh di dalam dosa. Dia tuh sudah harus dihukum. Dan dia tidak mempunyai kalimat mendalihkan diri atau membebaskan diri daripada kesucian, keadilan dan kebajikan Tuhan yang menjadi standar hidup dan akhirnya menjadi penghakiman bagi manusia. Namun demikian Tuhan Yesus berkata, di dalam Taurat ada beberapa hal yang paling umum yang kita sering mengetahui. Dan juga ditambah dengan tradisi-tradisi dari ajaran kebudayaan dan dari ajaran agama dan konsep-konsep daripada bangsa-bangsa. Jangan membunuh dan jangan berzina. Ini dua hal dianggap paling keji di dalam interpersonal relationship, hubungan antara manusia dan manusia. Kalau ada pembunuhan dan juga ada perzinahan, dunia menjadi kacau. Keamanan di dalam tubuh dan keamanan di dalam jiwa manusia, semua terancam. Apakah yang lebih menakutkan daripada terjadinya pembunuhan di dalam masyarakat? Apakah yang menjadi kekacauan lebih besar daripada terjadinya perzinahan di antara manusia dan manusia? Keluarga, masyarakat, negara akan menjadi hancur kalau perzinahan itu dilakukan di tengah-tengah manusia dan manusia. Tapi Yesus berkata, kau kira kalimat orang kuno itu penting, tapi engkau kira engkau tidak membunuh, engkau tidak berzina, sudah cukup.
Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau membenci orang, itulah motivasi yang menjadi dasar pembunuhan. Jikalau engkau melihat perempuan, tergoyang hatimu dan ingin bersetubuh dengan dia, itulah fondasi dari perzinahan. Orang Kristen harus menghindarkan motif yang tidak beres di dalam pergaulan antara satu dengan yang lain. Dan motivasi menjadi dasar etika. Etika Kristen adalah etika motivasi. Etika Kristen tidak lihat dari apa yang engkau berbuat di luar, dari apa yang kau inginkan di dalam. Demikian Yesus meningkatkan standar moral orang Kristen yang melampaui orang Farisi, yang melampaui orang beragama, yang melampaui kebudayaan di dunia, melampaui semua filsafat dari orang kafir. Kita adalah orang Kristen yang harus selalu mengkoreksi, mengintrospeksi hati kita dan motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam hal ini Tuhan Yesus berkata, jangan engkau sumpah. Mengapakah engkau jangan sumpah? Karena sumpah merupakan cara manusia untuk membenarkan diri supaya dipercaya oleh orang lain. Tetapi kalau orang itu tidak jujur, tetapi akhirnya pakai sumpah menteguhkan status dia di dalam masyarakat, ini dosanya lebih besar. Itu sebab Yesus berkata, jangan bersumpah demi langit, jangan sumpah demi bumi, jangan sumpah demi kota Yerusalem. Berarti cara-cara manusia membenarkan diri yang memakai Tuhan, memakai ciptaan, dan memakai agama, semua tidak berguna. Karena yang penting adalah kejujuran yang murni, kesetiaan kabar kebenaran yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudara, itu sebab kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Dengan jujur mentegakkan karaktermu untuk meraih kepercayaan orang lain. Kredibilitas seseorang bukan didirikan atas cara agama atau cara sumpah di dalam pemerintahan, tapi di dalam kesungguhan menjadi manusia yang bertanggung jawab dan manusia yang sungguh-sungguh jujur, setia kepada kebenaran. Dan inilah caranya orang Kristen mentegakkan karakter dan personalitas yang bisa dipercaya. Sesudah semua ini dibicarakan oleh Yesus Kristus. Yesus bicara tentang hubungan manusia dengan manusia di dalam keadilan. Saya percaya pembicaraan semua pendiri agama di seluruh dunia sejak ribuan tahun sampai sekarang, adanya batu Hammurabi, batu Rosetta, dan banyak catatan-catatan mengenai dalil dan kaidah-kaidah antara manusia dan manusia tidak pernah lebih penting dari ajaran yang Yesus Kristus sendiri berikan kepada kita. Engkau pernah mendengar orang kuno berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini sudah dicatat 4.000 tahun yang lalu, sebelum Musa memberikan 10 hukum, sebelum kitab suci diwahyukan kepada manusia. Orang Mesopotamia, orang berada di Ur, berada di antara Tigris sama Eufrates di daerah Timur Tengah, sudah mempunyai raja mengajar kepada manusia masyarakat zaman itu. Kalau mata dicungkil, yang mencungkil harus juga dicungkil. Kalau gigi dipatahkan, yang mematahkan giginya juga harus dipatahkan. Ini merupakan suatu pengutaraan yang paling konkret mengenai konsep apa itu namanya keadilan.
Dan inilah standar dunia. Tapi apakah konsep orang Kristen sama seperti itu? Apakah etika orang yang ditebus oleh Tuhan sama seperti itu? Kalau begitu apa bedanya menjadi orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Apa bedanya ditebus oleh Yesus dengan mereka yang belum ditebus oleh Yesus? Maka kalimat keadilan itu dimengerti. Yesus berkata, jangan hanya berada, hidup di dalam tara seperti orang kafir. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak benar. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, engkau bisa tahan tidak. Kalau engkau dianiaya, engkau bisa terima tidak. Engkau mempunyai toleransi lebih besar dari itu. Engkau mempunyai daya tahan lebih keras dari itu. Dan engkau bisa minta Tuhan yang lebih tinggi daripada status manusia di dunia untuk membalas dendam dan memberikan anugerah supaya engkau mengalahkan semua etika di dunia ini. Caranya bagaimana? Aku berkata kepadamu, cintailah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kalimat ini belum pernah keluar dari mulut siapa di dalam sejarah. Dari Musa tidak pernah dikatakan kalimat seperti ini. Dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Amos, dan semua nabi-nabi di seluruh perjanjian lama, belum pernah ada orang bisa keluarkan kalimat begitu besar, begitu agung seperti Yesus Kristus. Maka kalimat Yesus Kristus melampaui seluruh dunia, melampaui semua agama, melampaui semua kultur, melampaui semua pikiran filsuf. Nah, saya sekarang sangat khawatir kalau saudara GRII, anggota di gereja ini membaca kitab suci, tidak pernah merasa kalimat ini adalah melampaui semua agama lain. Engkau kira semua agama sama, semua kalimat sama, semua dalil daripada etika di seluruh dunia itu sama. Itu orang yang paling bodoh. Karena engkau tidak bisa membedakan dan tidak bisa memisahkan perbedaan antara yang dari Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Saya berkerap kali berkata kepada saudara, di dalam mendengarkan khotbah saya, perhatikan apa yang kita tekankan, ajaran Kristen yang melampaui semua agama yang lain. Sehingga kita mengindahkan iman yang kita miliki. Kita mengindahkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak mengikut orang lain. Karena kita mempunyai sesuatu taraf pengertian, kesadaran, dan penghargaan kepada firman Tuhan yang distinctively, yang lain dengan segala yang lain. Tidak pernah ada orang mengatakan mencintai musuhmu. Saudara-saudara, di dalam kalimat-kalimat paling agung dari filsafat Konghucu hanya mengatakan kalau orang baik sama kamu, baiklah kepada dia. Kalau orang tidak baik sama kamu, tegas menghadapi dia. Tidak lebih. Dari kalimat dari Lao Tzu, kalau orang baik kepada kamu, baik kepada dia. Kalau orang tidak baik kepadamu, coba baik kepada dia. Tapi tidak mengatakan kalau dia menjadi musuhmu, engkau masih mencintai dia. Ini satu wilayah yang terlalu tinggi. Ini satu kalimat yang tidak mungkin keluar dari mulut keturunan Adam. Kecuali dari Yesus Kristus. Yang Allah inkarnasi menjadi manusia. Baru bisa keluarkan kalimat seperti ini. Maka kita mengatakan manusia bukan hidup bersandarkan roti saja. Tapi bersandar setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Saudara-saudara, keluar dari mulut Tuhan Allah sama keluar dari mulut Yesus Kristus beda tidak? Tidak.
Karena Yesus adalah Allah. Saudara ingat baik-baik, Yesus mengatakan firman Tuhan di dalam Taurat, satu titik, satu nada pun akan berada sampai selama-lamanya. Biarpun langit dan bumi lenyap, firman Tuhan tidak lenyap untuk selama-lamanya. Ini tercantum di dalam Matius pasal 5. Tetapi jangan lupa, Yesus mengatakan kalimat yang mirip, tetapi bukan dari mulut Allah, dari mulut Dia. Di dalam Matius 24:35, Yesus berkata, langit bumi akan lenyap, tapi kata-kata yang kuberikan kepadamu tidak ada satu nada, tidak ada satu titik yang akan lenyap. Siapakah Yesus? Berani mempersamakan Dia dengan Tuhan Allah? Siapa Yesus? Berani mempersamakan kalimat yang ucap daripada Dia sama nilainya dengan kalimat yang keluar dari mulut Allah. Dan yang saya tekankan hari ini adalah setiap kalimat. Manusia bukan hidup bersandarkan roti saja, tapi hidup bersandar setiap kalimat. Berarti kalau kurang satu, mungkin engkau tidak mengetahui kebenaran. Karena kebenaran begitu banyak, setiap harus diteliti. Itu sebab bedanya gereja ini dengan gereja yang lain. Kita meneliti, kita mentafsirkan, kita memberikan khotbah kepada setiap kalimat, setiap kata dari buku kepada buku. Di dalam setiap pasal banyak, bukan cuplik satu dua kalimat lalu kita katakan kita sudah khotbah. Saya telah membuat sesuatu kebiasaan. Semua pendeta di GRI harus berani mentafsirkan setiap kalimat. Karena kalau lolos satu, mungkin kita tidak mengetahui kebenaran. Hanya satu kali, banyak hal yang penting dikatakan oleh Tuhan saja. Tuhan mengatakan engkau harus diperanakan pula hanya kepada satu orang. Hanya satu kali. Di seluruh kitab suci hanya satu kali, you must be born again. Dia tidak katakan kepada ribuan orang. Dia tidak katakan kepada 70 murid. Dia tidak katakan kepada 12 rasul. Dia hanya bicara kepada satu orang Farisi yang namanya adalah Nikodemus. Waktu Yesus mengatakan kalimat itu, kalau yang lain engkau sudah dengar kalimat itu, engkau tidak dengar. Maka engkau tidak menjadi seorang yang diperanakan pula. Berarti hidupmu terlalu jauh dari firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun Yesus hanya ucap satu kali dan hanya kepada satu orang, tapi itu menjadi dalil yang harus diterima oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. So, man does not live only by food alone, but by every word, every single word comes out from the mouth of our God. Saudara-saudara, dan hari ini kita membicarakan bagian terakhir daripada Matius. Sebagaimana minggu-minggu lalu saya sudah mentafsirkan pentingnya bagian ini, dan hari ini saya akan mengakhiri bagian ini. Engkau mendengar orang kuno berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini semua mengerti dan dikira ini juga firman Tuhan kah? Tetapi firman Tuhan lebih dari ini. Dan Yesus berkata, dengarlah kalimatku. Jikalau engkau mempunyai musuh yang menyeterui kamu, cintailah dia. Wah, ini susah sekali. Jikalau engkau dianiaya oleh orang lain, doakan bagi dia. Ini susah sekali. Siapa mencintai musuh? Siapa yang suka diseturi oleh orang lain? Pasti kita jengkel, kita marah, kita kecewa, dan kita sangat tidak senang
menemukan musuh. Barang siapa masih musuh kita, biasanya kita benci kepada dia. Tapi Yesus bilang cintai dia. Di sini mengatakan cinta melampaui kebencian. Cinta mengalahkan kebencian. Barulah ini kekristenan. Jika orang memusuhi kamu, kamu memusuhi kembali. Jika orang membenci kamu, kamu benci kembali. Apa hubungan, apa bedanya engkau dengan manusia biasa yang standarnya orang kafir? Bukankah aku sudah menebus kamu? Bukankah aku sudah mengampuni kamu? Pengampunan Tuhan kepada kita menjadi dasar kita belajar mengampuni orang lain. Pengampunan kita kepada orang lain sebaliknya menjadi dasar kita minta Tuhan mengampuni kita lagi. Tanpa pengampunan Tuhan kepada kita, nah mungkin kita mempunyai satu teladan atau contoh untuk mengampuni orang lain. Kita belajar dari Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu dari kita mengasihi Tuhan. We love God because God first loved us. Yang mengerti dulu belakang, yang mengerti awal akhir. Orang ini orang berbijaksana dan orang ini dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian kalimat dari kalimat pertama, dari buku pertama, pasal pertama, Analek Kongfucu. A man who know who is the first and who is after. A man who understand who begin and who ends. And he knows the order. He is close to the word, close to the truth. Kongfucu di dalam buku Analek kalimat pertama, pasal pertama sudah mengatakan harus mengetahui dulu mana, belakang mana. Kalau kita dulu belakang dicampur, mula dan akhir dicampur, alfa dan omega dicampur, kita tidak pernah mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab God first love us, then we can love God back. Allah lebih dahulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi kembali kepada Tuhan. Karena dulunya dia, awalnya dia, dan kita akhirnya, kita ikut teladannya. Hal ini kita sudah jelas semua. Tetapi di dalam doa kami diputar balikkan oleh Yesus Kristus. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Bukankah ini aneh? Bukankah ini membalikkan urutan? Masa suruh Tuhan belajar saya. Ampuni saya ya, seperti saya mengampuni orang lain. Hak apa engkau minta Tuhan seperti engkau? Banyak orang salah mengerti, kira di sini Allah harus belajar dari manusia. Tapi saya justru melihat inilah satu urutan yang kedua. Yaitu setelah Allah mengampuni kita, baru kita bisa mengampuni orang lain. Sebagai fakta kita imitasi, kita belajar dari apa yang kita mengalami di dalam anugerah Tuhan. Tapi sesudah itu, kita sudah mengampuni orang lain, maka kita berani datang kembali. Tuhan, sekarang tolong ampuni saya. Sebagaimana saya sudah menjalankan kehendak-Mu. Saya sudah menjalankan teladan Kau berikan. Aku tetap mengampuni orang lain. Itu sebab aku berani minta Tuhan mengampuni saya. Saudara-saudara, orang Kristen belajar satu hal. Cinta lebih besar dari benci. Semua 1, 2, 3. Itu sebab harus pakai cinta untuk mengalahkan kebencian. Harus pakai cinta untuk memenangkan seteru yang memusuhi kita dan yang menganiaya kita. Orang yang menganiaya kita itu jahat sekali.
khususnya komunisme, ateisme yang sangat menekan dan sangat menganiaya gereja. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita menerima permusuhan, kita menerima penganiayaan, Yesus berkata, cintailah musuhmu. Nah, ini sangat tidak gampang. Kalau orang Kristen dianiaya, mencintai penganiaya, itu bagaimana benar? Bagaimana gampang? Ini sulit sekali. Cintailah musuhmu dan doakanlah yang menganiaya kamu. Ini perintah Tuhan. Ini firman Tuhan. Yesus selalu mengajarkan hal yang sulit. Yesus selalu memberikan hal yang tak mungkin dijalankan. Tetapi ini adalah perintah dari Tuhan. Ini ada kalimat keluar dari mulut Yesus Kristus. Bagaimana ke kita? Saya mau tanya, apa artinya mendoakan yang menganiaya kamu? Berarti engkau berusaha minta Tuhan merubah dia. Mendoakan yang menganiaya kamu berarti setelah Tuhan berubah, mungkin dia tidak menganiaya kamu lagi. Itu sebab tak boleh kecewa kepada musuh. Musuh bagaimana jahatnya, permusuhan bagaimana sengitnya, kita tetap mendoakan dia. Nah, ini tidak gampang. Tapi inilah ciri khas iman orang Kristen. Orang Kristen tidak membenci musuh. Orang Kristen harus mencintai musuh. Nah, orang Kristen harus mendoakan mereka yang menganiaya kita. Saudara-saudara sekalian, mungkinkah orang yang menganiaya kita berubah? Mungkinkah musuh Kristen menjadi mencintai orang Kristen? Kita tidak mengetahui dan kita tidak ada kepastian tentang hal ini. Tetapi Alkitab berkata, Paulus berubah. Paulus berubah. Dan setelah Tuhan menjatuhkan sesuatu pencerahan kepada dia. Dan dia kembali ke Damaskus. Dan Tuhan berkata, doakan dia. Ini dijalankan oleh Tuhan semua. Waktu Ananias datang ke rumahnya, di mana Paulus nginap di situ, Tuhan berkata, doakan dia. Loh, Tuhan, ini orang penganiaya. Ini orang musuh Kristen. Doakan dia. Dan waktu dia mendoakan dengan sungguh-sungguh, mata yang buta dari Paulus hari itu disembuhkan. Saudara-saudara, mungkinkah musuh kita berubah? Mungkinkah penganiaya kita akhirnya dirubah oleh Tuhan? Mungkin. Karena sejarah mencatat setelah ratusan ribu orang Kristen dibunuh di kerajaan Romawi, daripada 10 kaisar, termasuk Nero, Vespasian, Traiano, daripada itu kaisar-kaisar Romawi yang lain seperti Marcus Aurelius, seperti Diocletian, terus sampai abad ketiga, ratusan ribu orang dibunuh oleh kerajaan Romawi. Seolah-olah Tuhan diam. Tuhan tidak menolong, biarkan anak-anaknya mati syahid, satu persatu dikupas, satu persatu dibunuh oleh kerajaan Romawi. Tuhan kenapa diam? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan membiarkan anakmu mati seperti ini? Tuhan juga tidak menjawab. Sampai waktunya Tuhan sudah sampai tahun 325. Setelah Yesus Kristus, maka seorang kaisar Romawi yang besar sekali namanya Konstantin. Waktu itu Tuhan bikin dia menjadi orang Kristen. Baru berhenti penganiayaan. Tetapi setelah berhenti penganiayaan, kekristenan mulai menjadi rusak. Karena banyak orang merasa bangga menjadi orang Kristen. Pertobatan menjadi tisa sejati. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti why you do your will like this. We don't understand why God you tolerate the persecution happen among your children. Mengapa Tuhan membiarkan penganiayaan terjadi pada anak-anak Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan
orang Romawi membunuh orang Kristen. Tetapi Tuhan berkata, cintailah musuhmu, berdoalah bagi penganiayamu. Kecuali orang yang menganiaya Tuhan sampai mati tidak bertobat, maka engkau tidak bisa mencintai dia lagi. Karena dia telah memihak si jahat itu. Memihak si jahat berarti tidak mau bertobat. Sama seperti Yudas. Apakah orang Kristen harus berdoa untuk Yudas bertobat? Tidak dicatat. Tapi Petrus bertobat. Orang-orang Kristen bisa jatuh. Orang Kristen bisa salah. Orang Kristen bisa salah pilih. Itu sebab Pompeo dari Amerika, Perdana Menteri Amerika, siarkan satu khotbah, siarkan satu pidato supaya orang Cina semua bersehati untuk merubah pemerintahnya. Ini berarti pertama kali orang Amerika suruh rakyat Tiongkok melawan pemerintah sendiri. Nah, ini hal apa yang terjadi saya tidak tahu. Tapi ini mungkin sedang dipimpin oleh Tuhan untuk merubah. Pada waktu Ronald Reagan hari pertama menjabat sebagai presiden Amerika, dia mengatakan satu konferensi pers. Dan dia pertama kali mengatakan, we should fight that evil empire. What is the meaning of evil empire? A country who is so wicked. A country who is so evil. Dia mengatakan, that is Soviet Union. Mari kita gempur. Itu negara yang jahat. Itu adalah kerajaan yang kejahatan. Nah, ini pertama kali keluar daripada Ronald Reagan. Kali kedua keluar dari pemerintahan Donald Trump, yaitu daripada Pompeo mengatakan orang Tionghoa tidak apa, rakyat Tiongkok tidak salah, tapi pemerintah itu pemerintah yang jahat, pemerintah yang telah menekan rakyat, pemerintah yang telah menganiaya rakyatnya sendiri, dan pemerintah yang telah menganiaya agama. Nah, ini kalimat kedua kali Amerika keluar kalimat seperti itu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ingat, Yesus berkata, doalah bagi yang menganiaya kamu. Cintailah musuhmu. Lalu Yesus mengatakan dua contoh. Apakah engkau hanya memberi salam kepada saudaramu sendiri, tetapi kepada musuhmu engkau tidak salam? Bukankah orang kafir juga mengerjakan hal seperti ini? Apa bedanya engkau dengan orang luar? Tidak ada beda. Ini bukan Kristen. Nah, Yesus berkata, apakah engkau hanya mencintai orang yang baik sama kamu, tapi membenci mereka, memusuh kamu? Bukankah orang pemungut cukai juga melakukan hal yang sama? Berarti engkau tidak berbeda dengan mereka. Maka di sini Yesus Kristus memberikan satu pengertian, mengeluarkan kalimat-kalimat yang paling penting di dalam doktrin common grace. Di dalam ayat-ayat ini keluar dari mulut Yesus bagaimana Tuhan memberikan common grace. Allah menerbitkan matahari untuk mencahayai orang benar, juga untuk orang jahat. Jangan kira kalau orang jahat matahari tidak menyinari mereka. Sama. Allah menurunkan hujan kepada orang baik, juga orang tidak baik. Sama. Di hadapan Tuhan, di dalam anugerah umum, manusia tidak berbeda. Orang Kristen sama. Orang tidak Kristen sama. Orang beragama sama. Orang ateis sama. Orang beriman kuat sama. Orang tidak beriman sama. Itu namanya anugerah umum. Saya mengambil contoh. Orang Kristen sehat. Orang yang melawan Kristen sehat tidak. Sehat juga. Orang Kristen pintar. Orang ateis pintar tidak. Pintar juga. Tidak melebihi. Jangan kira saya Kristen, saya boleh tidak usah sekolah, minta lulus. Jangan kira kalau dia tidak Kristen, dia akan selalu gagal dan lulus. Tidak, karena anugerah umum diberikan secara rata kepada manusia. Jadi
Orang yang percaya diberi berkat. Ya, juga sama diberi berkat. Ini namanya common grace. Common grace berbeda dengan saving grace. Para teolog membedakan anugerah umum dengan anugerah. Dan di mana dasarnya orang teolog menemukan ayat-ayat mengenai anugerah umum. Inilah ayat paling penting. Tuhan menterbitkan matahari untuk orang benar juga untuk orang tidak benar. Tuhan menjatuhkan hujan kepada orang baik juga orang tidak baik. Itu sebab engkau harus mencintai yang mencintai kamu, juga mencintai yang memusuhi kamu. Engkau harus berdoa bagi orang Kristen, juga berdoa bagi yang menganiaya engkau. Ini ajaran yang sangat-sangat indah, tapi sangat sulit dijalankan. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna di dalam surga. Our God is a perfect God. Our God's perfection is no replacement, no compatible from others. Allah orang Kristen adalah Allah yang paling sempurna, Allah yang ajaib, dan Allah yang memberi anugerah di dalam dunia umum kepada orang percaya, juga kepada yang tidak percaya. Orang baik juga kepada orang tidak baik. Dengan arti toleransi dan doa tekun untuk merubah orang jahat. Itu tugas kita, saudara-saudara. Biarlah mereka menganiaya, biarlah mereka menyeterui kita, tapi kita tekun berdoa, sabar, toleransi. Di dalam sejarah ada seorang penginjil yang besar sekali yang mempengaruhi seluruh Amerika. Dalam hidup dia berkhotbah kepada lebih 100 juta manusia. Zaman tidak ada mikrofon. Saya sudah berkhotbah kepada kira-kira 36 juta manusia, tapi selalu pakai mikrofon. D.L. Moody, seorang yang zaman tidak mikrofon, berteriak berkhotbah, yang dengar itu 100 juta manusia. Dan dia berdoa untuk seorang yang tidak kenal Tuhan, yang dia tahu. Dia berdoa terus sampai D.L. Moody mati. Orang itu belum bertobat menjadi Kristen. Apakah doanya sia-sia? Doanya tidak berhasil, maka tidak berguna. Tetapi dia tidak rasa begitu, dia terus berdoa. Dia doa sampai dia mati, orang itu tidak bertobat. Tetapi sejarah mencatat setelah D.L. Moody mati 7 tahun, orang itu bertobat. Jadi cinta kasih orang Kristen harus tekun, sabar, toleran. Kecuali orang itu sampai mati tidak bertobat, itu musuh kita selamanya. Tetapi kalau sampai engkau mati dia masih mungkin bertobat, itu bukan musuh yang harus kita benci. Itu sebab mari kita semua belajar apa yang dituturkan oleh Yesus Kristus. Cintailah musuhmu, doalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini terlalu sulit, tapi tetap harus kita jalankan. Hari ini saya selesai pasal ke-5, dan mulai minggu depan kita membicarakan tentang pasal ke-6, tentang bersedekah, membantu orang miskin. Mestinya bagaimana? Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita berdoa, sekaligus pimpin kita mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang demikian baik, yang menerbitkan matahari kepada mereka yang percaya maupun yang tidak. Kami bersyukur melihat kemurahan hati-Mu, melihat kebesaran-Mu. Tolong kami juga memiliki kemurahan hati, sehingga kami seperti yang Kristus ajarkan, boleh mengasihi musuh kami, boleh berdoa
mengharapkan pertobatan bagi mereka yang menganiaya kami. Terima kasih ya Tuhan, meskipun sulit kami percaya Tuhan akan hadir menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengiklarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama akan kembali memuji Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu nomor 4, Kasih Kristus beritakan ke dunia. Kasih Kristus beritakan ke dunia dan tinggikan salib sembarannya. Kemenangannya pimpin hidupku dengan umat Tuhan, taklukkan musuh. Kasih Kristus beritakan ke dunia dan tinggikan salib sembarannya. Tiap hamba Kristus yang terlahir baru, pikul salibmu dengan kuasanya. Kasih Kristus beritakan ke dunia dan tinggikan salib sembarannya. Di kayu salib Yesus ditinggikan, tarik umatmu datang padamu. Kasih Kristus beritakan ke dunia dan tinggikan salib sembarannya. Pujilah Tuhan sebab kemenangannya, Dia yang tersalib penuh kuasa. Kasih Kristus beritakan ke dunia dan tinggikan salib sembarannya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan juga yang membawa kami ke tempat ini pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk memberikan sebagian dari apa yang kami sudah miliki. Biarlah Tuhan menggunakan semua persembahan pada hari ini untuk memuliakan kerajaan-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Ajarkan kami juga Tuhan menyerahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, waktu kami untuk boleh memikirkan Kau setiap hari, supaya Kau bisa kami muliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan kita akan menerima berkat. Yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah pada hari ini selesai. Tuhan memberkati.